Inilah kunci-kunci dari pertumbuhan ekonomi. Gimana caranya mengumpulkan uang sebanyak mungkin? Uang itu kalau zaman itu ya simbolnya ya diwakili oleh emas dan perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita mulai lagi ngaji kita untuk bulan Maret. Bulan ini kita mengambil tema ekonomi. Oke, malam ini kita awali dari bapaknya ekonomi modern. Filosof, dia dikenal sebenarnya awalnya ahli filsafat moral, kemudian punya gagasan-gagasan banyak luar biasa tentang ekonomi. Menurut Adam Smith, motifnya perilaku itu paling tidak ada 6. Jadi tidak ada perilaku, tidak ada tindakan yang tidak ada motifnya. Selalu ada motifnya. Yang pertama apa? Self-love. Cinta diri. Berarti kepentingan diri. Apa yang kita lakukan paling tidak pertama-tama adalah apa yang kita inginkan. Berarti kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Ini sebenarnya sebentuk self-love. Kenapa kamu ngaji? Mungkin jawaban paling banyak ya suka aja. Suka aja itu kan berarti kamu senang dengan ngaji, terus kamu wujudkan dengan tindakan berangkat ngaji. Ini sebentuk cinta pada diri sendiri. Jadi motif pertama tindakan itu biasanya karena self-love. Kenapa kok kamu duduk di pojok? Kenapa kamu milih di tengah saja biar tidak kelihatan? Kenapa kamu milih itu? Pasti karena pertimbangan-pertimbanganmu. Terus kamu wujudkan keinginanmu sehingga terjadi. Nah, itu berarti dasarnya ya cintamu pada dirimu. Ada yang kedua, simpati. Kalau ini tidak pertimbangan diriku, tapi pertimbangan pada orang lain. Ada juga loh manusia yang tindakannya karena mempertimbangkan orang lain. Namanya simpati. Misalnya kalian dapat duduknya di tengah. Sebenarnya kamu capek, silo, kamu pingin selonjor. Tapi terus kamu, kalau saya selonjor, temanku yang depan ketendang mesti. Sudahlah, meskipun aku ingin selonjor, tidak jadi selonjor biar temanku yang depan tidak kena tendang. Nah, itu kamu apa? Mempertimbangkan teman. Itu namanya simpati. Kamu ngantri minum di depan itu. Kamu mau ngambil, loh yo kok tinggal dikit kopinya ini. Kalau tak ambil terus habis. Ini di belakangku masih ada 3 orang ini. Jadi kalau tak get tenan entek iki. Terus sudahlah aku setengah gelas saja. Nah, itu simpati namanya. Jadi tindakan yang mempertimbangkan situasi orang lain, tidak hanya dirimu. Nanti ada perilaku ekonomi yang juga semacam ini. Terus ada tindakan yang buah dari keinginanmu untuk bebas, keinginanmu untuk merdeka. Ya, banyak. Kadang-kadang kamu kuliah terus bolos, itu mungkin karena keinginanmu untuk merdeka.
kuliah nanti susah Pak, suruh pakai sepatu, suruh pakai baju, di sana nggak bisa macam-macam, udahlah, nggak usah masuk aja, nggak apa-apa. Selama ini saya rajin, sekali-sekali bolos kan nggak apa-apa. Itu keinginan untuk bebas. Jadi banyak perilaku-perilaku kita biasanya dalam bentuk ingin keluar dari yang selama ini berjalan atau yang selama ini kamu ikuti. Itu juga motif dari tindakan. Terus ada juga yang sense of propriety. Jadi karena sopan santun. Jadi misalnya kamu lewat depan saya terus kamu agak bungkuk-bungkuk. Itu karena sense of, padahal saya juga tidak nyuruh begitu, tapi kamu tidak enak. Itu karena kamu punya sense ini, rasa sopan santun. Jadi tindakan, ya rasanya memang tujuannya apa, tidak penting juga, tidak ngefek apa-apa juga, tapi ya tidak enak. Jadi karena kepemilikan sopan santun, ini biasanya dididik oleh lingkungan sekelilingnya. Kemudian motif juga ada yang memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Kalau tadi yang cinta diri tadi memenuhi kebutuhan yang bisa kamu penuhi sendiri. Tapi nanti ada memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi kalau tidak ada orang lain. Biasanya terus dengan model barter. Entah barter apa dengan apa. Aku butuh untuk didengar, kamu butuh untuk mendengar. Ini kan barter. Meskipun ya tidak enak di aku, capek. Kamu tinggal dengerin. Tapi ini kita sama-sama butuh sebenarnya. Kamu sama dosenmu, kamu sama orang tuamu, kamu sama temenmu ikut panitia apa, pekerjaan apa. Itu kan kita saling butuh, saling barter. Jadi ada tindakan yang untuk memenuhi kebutuhan tapi membutuhkan keterlibatan orang lain. Jadi motifnya sama sebenarnya kayak self-love tapi butuh orang lain. Kemudian yang terakhir ada motif adalah mengejar cita-cita dan kepentingan secara bebas. Jadi kalau tadi kan ingin membebaskan diri, sifatnya freedom of. Kalau yang terakhir ini ingin melakukan sesuatu, sifatnya freedom for, bebas untuk. Kalau ini butuh kecerdasan, butuh kreativitas. Bebas dari lebih gampang, tapi bebas untuk tidak bisa sembarangan. Kayak mahasiswa misalnya, silahkan kamu nyari judul makalah sendiri, bebas. Itu kamu biasanya malah bingung. Enaknya apa ya Pak? Ada usulan enggak Pak? Kan mesti kamu gitu. Ini bebas, padahal kamu sudah dibebaskan. Tapi bebas untuk itu memang butuh kreativitas, butuh kecerdasan. Kalau bebas dari lebih gampang. Jadi bebas dari kuliah kan enak. Bebas dari aturan lebih gampang. Asal kamu tidak begitu sudah bebas. Tapi begitu bebas untuk, nah, orang mulai berpikir harus ngapain. Jadi ada 6 motif tindakan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu biasanya tidak lepas dari 6 ini. Tindakan ekonomi itu juga bisa masuk di 6 motif ini. Kadang-kadang memenuhi kebutuhanmu sendiri, kadang-kadang dalam konteks dermawan, membantu orang lain, kadang-kadang dalam rangka bebas dari aturan-aturan yang mengunggung, kadang-kadang untuk sopan santun, basa-basi, kadang-kadang untuk dalam rangka kerjasama dengan orang lain atau melakukan kreativitas-kreativitas. Jadi ada 6 motif tindakan. Terus manusia punya ciri homo economicus. Jadi homo economicus itu manusia adalah makhluk yang bersifat individual, yang harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri,
harus diusahakan. Dia butuh kerja, butuh kreativitas, butuh daya upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya dia disebut homo economicus. Kalau makhluk selain manusia, tidak bisa. Makhluk selain manusia itu dasarnya insting. Kan banyak orang mengkritik kamu kalau malas kerja dibandingkan sama binatang. Ayam aja mau keluar rumah dapat makanan. Masa kamu tidak bisa? Kan kita sering begitu. Tidak, kalau manusia tidak seperti binatang. Kalau binatang pakai instingnya. Kalau manusia pakai akalnya untuk memenuhi kebutuhan. Dia harus berusaha, dia harus kreatif, merekayasa, mereka daya. Karena dia makhluk ekonomi. Makananmu bukan sesuatu yang siap kamu telan begitu saja, kecuali makanan tertentu. Kamu kan yo nasi, yo lauk, yo sayur, macam-macam wis. Nasi aja yo jenisnya yo macam-macam. Kamu rekayasa, ada nasi sekarang, ada nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi goreng, nasi kuning, macam-macam teori. Kalau binatang kan tidak kenal diversifikasi semacam itu. Ayam itu ya beras, dikasih beras ya mau aja. Tiap hari dikasih beras juga mau. Dia tidak pernah protes. Tidak pernah mbok ya sekali-sekali ya ganti nasi goreng. Tidak pernah dia minta rawon nanti. Kan tidak. Dia harus manut wae. Makanannya itu ya itu. Beda sama manusia. Baju, kamu cek sepanjang peradaban manusia seperti apa orang merancang penutup tubuh. Wis macem-macem. Namanya, modelnya, bentuknya. Jadi manusia itu homo economicus. Peradaban kita dasarnya ekonomi. Nah, terus dibacalah oleh Adam Smith ada tahap-tahap perkembangan ekonomi. Ini sepanjang sejarahnya manusia. Ada masa berburu, ada masa bercocok tanam, berternak, atau nomadic agriculture, ada masa perdagangan, feudal farming, dan hari ini masa perindustrian, commercial interdependence. Masa perburuan zaman primitif dulu. Orang masih sederhana, masih belum ada transaksi-transaksi formal. Yang ada orang masih bergantung pada alam. Berburu dimakan, ambil buah dimakan, pokoknya hanya memenuhi kebutuhannya sederhana. Masyarakat primitif. Nanti naik satu level masyarakat petani, bercocok tanam. Kalau ini sudah menetap. Kalau yang pertama tadi masih nomaden. Di level 2 ini sudah menetap. Sudah mulai banyak kebutuhannya. Mulai ngerti nyimpen-nyimpen barang. Nah, itu era bercocok tanam dan berternak. Tidak bisa lagi praktis kayak sebelumnya. Kadang-kadang yang kita butuhkan ada di kita tidak ada, di teman kita tidak ada. Tapi yang pas teman kita tidak butuh, dia ada, kita yang ada. Jadi akhirnya apa? Barter. Saya kok dapatnya teh, kamu dapatnya kopi. Aku lagi pingin kopi ya misalnya. Ya Pak, saya tiap hari kopi, bosan sekali-sekali pingin teh. Oh ya sudah, sekarang kita barter ya. Tehku kamu ambil, kopimu buat saya. Nah, itu orang kenal seperti ini era bercocok tanam. Ketika manusia sudah mulai tidak nomaden lagi, mulai berdiam. Kamu butuh apa, saya butuh apa. Naik satu level lagi masa perdagangan. Kalau ini sudah mulai ngerti alat tukar. Karena kalau hanya mengandalkan barter itu kan ya rumit nanti. Kalau pas
Yang saya butuhkan ada di teman saya. Sementara teman saya yang sana saya tidak kenal. Kenalnya yang ini. Yang dipunyai yang ini saya tidak butuh. Tapi dia juga butuh barangku. Dia juga tidak. Kan rumit. Akhirnya, ya sudahlah. Bikin alat tukar. Ya kita kenalnya hari ini uang. Ini mulai terjadi dagang. Jadi tidak perlu. Kalau saya butuh kopi, tidak perlu saya harus menukar tehku dengan kopimu. Aku pingin kopi Jane, tapi aku ya suka teh. Nah, terus lahirlah alat tukar. Pakai uang beli kopi. Saya punya kopi banyak Pak. Nggak mungkin kan tak minum semua. Di barter juga nanti mesti sisa. Sisanya buat apa? Loh aku juga butuh kopi, tapi juga nggak banyak-banyak. Terus di situ gunanya alat tukar. Nah ini era perdagangan. Terus masuklah ke era industri. Kalau di era industri ini mulai lahir pabrik-pabrik, produksi-produksi. Yang kita butuhkan apa diproduksi banyak. Butuh baju diproduksi banyak di situ dengan mesin, dengan teknologi. Itu era perindustrian. Jadi ada 4 tahap perkembangan ekonomi. Yang dibahas oleh Adam Smith ya yang terakhir ini. Ketika masuk ke era perindustrian. Nah, Adam Smith nanti mempopulerkan lagi satu prinsip namanya laissez-faire. Kalimat lengkapnya laissez-faire, laissez-passer. Jadi laissez-faire itu makna harafiahnya biarkan terjadi. Dari bahasa Perancis. Ini sebelumnya dipakai satu aliran namanya aliran fisiokrat. Jadi laissez-faire ini pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah jangan terlalu campur tangan urusan ekonomi. Jangan terlalu ngatur ekonomi. Nanti malah kacau. Tadi dia melihat alam itu ada aturannya sendiri, dia satu sistem. Kalau sering-sering diintervensi nanti malah kacau, ritmenya jadi rusak. Biarkan saja jalan, biarkan lewat. Ini namanya prinsip laissez-faire. Jadi pemerintah jangan terlalu usil ngurusi dunia ekonomi. Nanti kalau diintervensi terus tidak jadi. Harusnya ini sudah bangkrut, diintervensi diselamat-selamatkan nggak jadi bangkrut. Yang ini harusnya sudah kaya tidak jadi kaya karena terus jadi tidak seimbang malahan katanya Adam Smith. Biarkan saja jalan secara natural, secara alami. Yang modalnya tidak kuat, spesialisasinya tidak canggih, pengelolaannya tidak bagus, ya mesti aja nanti runtuh. Yang dipilih orang-orang yang tidak kompeten menjalankan perusahaan, ya logikanya jatuh. Tapi kadang-kadang bisa tidak kalau pemerintahnya intervensi. Maka penting ditegaskan di awal prinsip laissez-faire tadi. Pemerintah jangan ikut campur tangan. Tugasnya pemerintah cuma ini loh katanya Adam Smith. Pemerintah itu fokus saja pada yang pertama pertahanan dan keamanan. Ngurusi gimana caranya negara aman, nggak diserang asing sehingga orang berekonomi secara nyaman, itu saja. Yang pertama itu. Jadi kalau negara kok ndak aman, ndak nyaman, ditinggali, itu pemerintah yang harus dituntut tanggung jawab. Tugas utamanya itu. Kemudian menjamin keadilan, kedamaian dalam dan luar negeri. Jadi tidak boleh ada ketidakadilan, harus fair. Itu pemerintah yang ngawasi. Yang ketiga, mempersiapkan public work yang tidak bisa disiapkan oleh individu atau kelompok individu. Misalnya kampus, sekolahan,
jalan-jalan, pelabuhan, jembatan, infrastruktur, yaitu memang tugasnya pemerintah. Jadi pemerintah cuma ini, gimana caranya negara aman, kemudian fair, adil, kemudian infrastrukturnya dipersiapkan. Sisanya biarkan mekanisme ekonomi natural yang jalan. Itu nanti yang oleh Adam Smith disebut invisible hand. Invisible hand itu tangan yang tidak kelihatan. Kenapa disebut invisible hand? Karena tidak perlu ada tambahan tangan yang ngurusi itu. Biarkan saja jalan secara otomatis. Itu namanya invisible hand. Apa sih invisible hand itu? Invisible hand itu, jadi ini pandangan bahwa keseimbangan pasar itu terbentuk secara netral seperti tadi. Ada supply and demand. Ada tawaran dan permintaan. Nah, invisible hand itu tidak usah khawatir nanti kayak sekarang. Ada masker kok hilang. Logikanya secara natural katanya, misalnya kok masker sekarang sangat dibutuhkan tapi jumlahnya kok sedikit, akhirnya masker jadi mahal. Tidak usah khawatir, secara alami kalau situasi ini jalan terus, pasti nanti akan lahir produsen-produsen, pemain-pemain baru yang bikin masker. Itu natural sudah pasti. Sebentar lagi ada pabrik-pabrik masker yang baru atau pembuat-pembuat masker, inovasi-inovasi masker yang baru. Kalau pemain-pemain baru ini sudah turun gelanggang, yang tadinya mahal mesti akan turun lagi. Kalau dia maksa mahal terus ya tidak akan laku, lebih menang pemain yang baru ini. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah diintervensi kalau model invisible hand. Ini natural kok, alami. Semakin tidak ada yang butuh, ya harganya semakin murah. Semakin banyak yang butuh, semakin mahal. Kalau kamu ngarang bikin harga, misalnya, saya ingin cepat kaya, misalnya kacamata ini harusnya harganya 50.000, tak jual 5 juta misalnya. Dia tidak laku. Kamu jual lebih murah, laku, tapi kamu rugi. Ini sudah teori alami dalam dunia ekonomi. Jadi biarkan saja bertarung, berkompetisi secara fair. Pemerintah cukup lihat ini adil enggak, fair enggak, ada yang curang enggak. Yang enggak boleh kan yang curang tadi. Itu pemerintah yang ngawasi tugasnya. Tapi biarkan saja jalan dengan mekanisme supply and demand tadi. Jadi persaingan di antara perusahaan akan dapat mengarah pada pengakuan konsumen terhadap produk dan juga harga yang terbaik. Sebab produsen yang kurang efisien secara bertahap akan terlempar keluar dari pusat persaingan. Karena ada mekanisme invisible hand ini, setiap pelaku ekonomi ingin melakukan yang terbaik. Wah, aku jualan tidak usah mahal-mahal, tapi juga nggak boleh murah. Kalau terlalu murah rugi aku. Untuk biaya produksinya saja berapa. Akhirnya harga normal. Tapi kalau tadi ada intervensi pemerintah, misalnya ini kan yang mengacaukan ritme itu. Harusnya aku tidak boleh jual mahal-mahal, tapi terus ada instruksi surat edaran dari pemerintah misalnya. Harus pakai merek ini, ya sudah. Ritmenya terus jadi rusak. Jadi biarkan saja sebenarnya jalan sesuai hukum alam ekonomi itu. Jangan terlalu banyak diintervensi. Itu yang disebut invisible hand. Yang selama ini terjadi ketika pemerintah intervensi apa? Monopoli. Jadi monopoli ini katanya Adam Smith ngerusak pasar. Jadi monopoli itu kesenangan kotor, jahat dengan memberikan
privilege eksekutif bagi perusahaan dagang tertentu. Karena ada privilege ini, akhirnya apa? Ya yang lain mesti kalah, yang lain mesti mati. Dia sendiri yang menang. Jadi, ayo KKN itu kan suap menyuap, itu kan biasanya dalam rangka ini, biar perusahaan tertentu dapat hak tertentu untuk dagang, yang lain tidak dapat. Yang terjadi akhirnya apa? Monopoli. Jadi menang-menangan. Ketika sudah biasanya monopoli ya dengan bantuan pemerintah. Karena ada pembelaan atau zaman dulu terkenal sekali istilah kate belece. Jadi semacam nota, semacam pemihakan untuk memenangkan kelompok dagang tertentu. Nah, ini merusak pasar sudah. Kalau ada yang seperti ini mesti kacau. Kalau yang satu sudah dianak emaskan misalnya karena memberi suap tertentu, yang lain juga, kalau gitu tak kasih suap lagi yang lebih besar biar haknya dapat padaku. Yang lain ngasih lebih besar lagi. Akhirnya pertandingan suap-suapan. Ya, sudah tidak natural lagi sudah. Jadi harusnya pemerintah justru menghalangi adanya monopoli. Karena tidak sehat. Kalau tidak sehat ya nanti ekonominya tidak akan menyejahterakan. Akan menggumpal di kelompok tertentu atau orang tertentu. Jadi ngerusak pasar. Contohnya apa? Dulu ada sebelum Adam Smith ada aliran namanya merkantilisme di sekitar abad 17. Isinya ya pemerintah plus tuan tanah, para pedagang. Jadi orang-orang merkantilis ini percaya bahwa ekonomi dunia itu sifatnya stagnan. Jadi sifatnya tidak berkembang. Pokoknya ekonomi itu akeh-akehan modal. Itu nanti kelompok merkantilis. Jadi akhirnya apa? Mereka berlomba-lomba kerjasama dengan pemerintah melakukan monopoli. Bahkan zaman itu kelompok merkantilis ini tidak cuma monopoli dalam negeri, juga invasi ke luar negeri sampai lahir kita kenal namanya kolonialisme. Didukung oleh pemerintah dengan pasukannya. Kalau di Indonesia dulu masuk misalnya Belanda dengan VOC-nya. VOC itu kan kelompok dagang awalnya. Kemudian masuk bikin perjanjian-perjanjian dengan pemerintah lokal yang sudah kalah untuk jaminan dagang. Lahir monopoli-monopoli. Oke, nah orang merkantilis ini nanti ya fokusnya hanya laba, menumpuk modal. Gimana caranya mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Uang itu kalau zaman itu ya simbolnya ya diwakili oleh emas dan perak. Semakin koleksi emas dan peraknya banyak, semakin dia disebut stabil ekonominya. Jadi lahirnya apa merkantilisme ini zaman dulu ya kita kenal, termasuk Indonesia jadi korbannya kolonialisme. Jadi orang-orang yang ingin menginvasi negara lain untuk melakukan monopoli-monopoli dagang. Nah, ini yang dikritik oleh Adam Smith. Problemnya ternyata adalah monopoli, intervensi yang tidak sehat. Padahal kalau dijalankan natural saja bisa jadi ya seimbang perkembangan ekonominya. Oke, nah akhirnya kita kenal ini. Sistem yang dirancang tadi yang tanpa intervensi pemerintah, yang titik tekannya adalah
division of labor, dan akumulasi modal, kapital dengan dasar tadi kebebasan, lahirnya ini. Kita menyebutnya kapitalisme. Jadi kapitalisme itu variabelnya ada paling tidak 5. Yang pertama, private ownership. Private ownership itu kepemilikan pribadi. Boleh harta kekayaan itu dimiliki secara pribadi di level apapun. Itu cirinya kapitalis. Yang kedua, profit motive. Profit motive itu aktivitas-aktivitas ekonomi dijalankan untuk mencari keuntungan saja. Sah. Jadi tadi kan yang slide paling awal tadi tentang motif tindakan, itu kan ada 6 tadi. 6 itu kan semua arahnya untuk kita mencari keuntungan. Jadi profit motif. Kemudian yang ketiga, market ekonomi. Market ekonomi itu ekonomi pasar. Kalau ada orang bilang, sudahlah serahkan saja pada mekanisme pasar. Itu market ekonomi. Kalau memang orang butuh, biar mereka beli. Kalau tidak butuh, ya biar tidak usah beli. Itu market ekonomi. Biarkan pasar yang menilai. Itu bagus atau tidak, dibutuhkan atau tidak. Tidak perlu intervensi-intervensi dari pemerintah misalnya. Harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu. Tidak usahlah. Biarkan pasarnya sendiri yang menentukan dia butuh itu apa tidak. Itu namanya market ekonomi. Terus kompetisi. Kompetisi itu berarti ya bersaing saja secara sehat. Pak, saya mau dagang ini Pak, tapi kok sudah banyak yang dagang. Tidak apa-apa, kalau kamu nunggu yang belum ada dagang ya tidak ada. Semuanya sudah ada. Kompetisi aja secara sehat. Bikin strategi-strategi penjualan yang bagus. Karena memang tidak mungkin kamu masuk gelanggang pasar yang tidak ada kompetisi. Yang kamu single fighter main dewe itu rauno. Pingin jago sendiri kan. Kadang-kadang saya sering ketemu teman itu, Pak saya pingin wira swasta, pingin dagang apa gitu loh Pak. Tapi saya lihat di tempat saya itu apa-apa sudah ada ya Pak. Lah kalau kamu nyari yang tidak ada nggak jadi dagang. Sekarang apa yang tidak ada, semuanya juga ada. Harus siap kompetisi. Jadi apalagi sekarang online itu apa wae ono. Kamu sumpek enak-enak jualan buku, ada yang baca. Nah, itu kan gimana ini caranya ya? Nah, itu berarti ada yang tidak adil. Kalau urusan yang tidak adil, pemerintah boleh intervensi. Harusnya kompetisi berjalan secara fair. Kemudian free enterprise. Enterprise itu ranah wilayah budaya. Jadi ada kebebasan, tidak terlalu banyak aturan yang mengikat. Jadi kapitalisme itu berarti private ownership, kemudian profit motive, kemudian market ekonomi, kompetisi, dan free enterprise. Nah, kemarin kan kita banyak mengkritisi kapitalisme, ya silahkan kamu kritisi 5 unsur itu kalau mau dikritisi. Apa iya sih orang itu boleh memiliki apa saja asal mampu? Kalau memang dalam jangkauan, misalkan ada orang itu biasanya tambah kaya kan semakin kaya. Karena apa? Semakin kamu kaya kan modalmu semakin besar. Semakin bisa membayari ahli-ahli. Akhirnya kamu menang terus, semakin besar, semakin besar. Nah ini boleh tidak kamu sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya, karena yang lain mesti kalah.
Itu yang sering dikritik terhadap kapitalisme. Apa ya orang itu boleh memiliki apapun tanpa batas asal dia sendiri bisa menjangkaunya. Kemudian profit motif. Motifnya untuk nyari keuntungan. Apa ya sih aktivitas ekonomi itu hanya nyari keuntungan saja? Apa hidup kita itu memang ingin nyari untung saja? Nah, itu nanti problem juga. Market ekonomi juga begitu. Apa yo pasar itu selalu rasional. Kalau pas ada yang main kayak hari ini gimana? Belum lagi kompetisi, belum lagi free enterprise. Jadi inilah model ekonomi yang kita kenal sebagai kapitalisme. Terus, nah ini nyawa teorinya. Ini agak pelan-pelan ini. Kalau ke susu-susu kamu keliwatan. Inilah nanti economic growth, pertumbuhan ekonomi dari seorang Adam Smith. Sebenarnya sejak tadi langsung jujuk sini mungkin bisa. Cuma nanti kopimu belum habis, ngajinya sudah habis. Ya, jadi yang pertama memang awalnya adalah division of labor. Yang paling awal pembagian kerja itu. Dasarnya itu. Semakin canggih pembagian kerja, semakin bagus produktivitas. Berarti apa? Semakin ahli para pekerja, semakin skillnya bagus, semakin produktif. Biasanya ini nanti digabung dengan strategi investasinya. Biasanya ditambah investasi mesin, investasi peralatan, sehingga orangnya pinter, kemudian peralatannya bagus, produktivitas naik. Kalau produktivitas naik, ya produk jadi naik, outputnya naik. Jadi hasilnya memuaskan, naiknya output itu sesuai dengan target. Nah, kalau hasilnya sesuai target, akhirnya apa? Upah juga naik. Karena perusahaannya stabil, sukses. Kalau upah naik, perusahaan stabil, nanti pada akhirnya pendapatan per kapita, ini penting nanti mulai dikenal GDP di Adam Smith. Penghasilan banyak orang di satu negara juga naik. Karena orangnya berkualitas semua, begitu masuk dunia industri, produktivitas meningkat, mereka juga outputnya bagus, pada akhirnya perusahaan bisa menaikkan upah. Ketika perusahaan menaikkan upah, maka naiklah juga pendapatan rata-rata per kapita. Ya gampang-gampangannya orang semakin sejahtera, tambah sugih. Kalau orang tambah sejahtera, biasanya apa? Konsumsinya naik. Beli mobil, beli rumah. Ya kan? Kalau dulu bajunya harga 100.000 ke bawah, sekarang 500.000 ke atas. Kalau dulu buka lapak, buka Tokopedia, pilihannya nyari yang bekas, sekarang nyari yang baru. Konsumsi naik, kenapa? Pendapatan naik. Ya kayak sekarang kamu zaman mahasiswa kan, kalau lagi belanja online kan mesti ring harga antara 0 sampai 200.000 sak kuat-kuatnya misalnya, kan gitu. Tapi begitu pendapatanmu naik kan kamu bisa sampai sekian juta bisa. Kenapa? Konsumsi naik, karena upahku naik. Kalau konsumsi naik itu kan
pendapatan per kapita naik, konsumsi naik, itu isyarat apa? Negara semakin sejahtera. Ya kayak sekarang ya, sekarang itu menurut saya ya lumayan sejahtera. Nyari rumah yang tidak ada TV sekarang susah. Setiap rumah pasti ada TV. Motor, setiap rumah pasti punya kendaraan, paling tidak motor. Itu kan berarti meningkat. Kalau dulu sak kampung TV-nya siji. Zaman saya kecil ya TV-nya satu. Nanti kalau pengen nonton TV, nunggu tetangganya, ditunggu depan rumah, baru tetangganya nyetel TV, kita ikut bareng-bareng nimbrung di situ. Kalau tetangganya lagi ndak mood, dimatiin. Jadi dulu kan begitu, karena TV-nya siji tok. Kita pengen nonton sepak bola, dia nyetel sinetron, nyetel berita kalau zaman itu. Nah, karena apa? Adanya cuma satu. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Bahkan tidak hanya sekarang setiap orang bisa punya TV, sekarang setiap orang sudah bosen punya TV. TV itu sekarang jarang diputar lagi kan, paling kamu lebih banyak HP-nan, WA-nan. Zamannya sudah berubah. Di situ kelihatan ada meningkatnya kekayaan bangsa kita, semakin sejahtera. Berarti apa? Kalau kekayaan meningkat, kesejahteraan meningkat, akumulasi modal juga meningkat sebenarnya. Loh, ketika akumulasi modal meningkat, itu nanti ada efeknya ke keahlian, muter lagi. Pembagian kerja, spesialisasi juga semakin berkualitas. Orang tambah pinter, tambah ahli, tambah ahli. Kenapa sekarang ada modalnya? Ketika orang tambah ahli, ya produktivitas semakin meningkat. Terus muter begitu. Jadi grafiknya harusnya semakin sejahtera, semakin sejahtera, semakin sejahtera. Jadi inilah siklus kapitalisme versi Adam Smith. Disinilah negara tumbuh menjadi semakin berkembang, semakin maju dengan parameter ekonomi. Meskipun nanti selanjutnya dikritik oleh Karl Marx, tapi Karl Marx kan sudah kita bahas dulu. Kalau ada yang tanya, kritiknya apa, kamu dengarkan saja rekamannya Karl Marx. Jadi kritiknya dulu, baru yang dikritik kita sampaikan sekarang. Diwalik, ya tidak apa-apa. Kan tadi ada motif tindakan itu antara lain bebas dari aturan. Nah, ini bebas dari aturan sakar PDW. Yang kritiknya disampaikan dulu, yang dikritik baru belakangan. Jadi inilah kunci-kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ditambah tadi peradaban kapitalis tadi, disitulah nanti lahir konsepnya will of nation. Jadi kekayaan negara yang sejati itu sebenarnya bukan terletak pada timbunan emas dan peraknya, tetapi tadi division of labor-nya yang jadi kunci. Yang dari situ produktivitas meningkat, produk meningkat, upah meningkat, kemudian pendapatan per kapita meningkat, konsumsi meningkat, kapital juga meningkat. Kalau kapital meningkat, manusia juga bisa dididik semakin berkualitas, division of labor juga meningkat, terus begitu. Oke, sistem semacam ini nanti disebut kapitalisme.